Najwa Shihab, jurnalis yang mengguncang demokrasi. Di tengah gemuruh dunia informasi, ada satu suara yang berdiri tegak, tajam, lugas, dan berani. Inilah kisah Najwa Shihab, jurnalis perempuan yang mengubah wajah media di Indonesia. Lahir di Makassar, 16 September 1977. Najwa tumbuh di tengah keluarga yang syarat ilmu dan keteladanan. Ayahnya Quraish Shihab, seorang cendekiawan besar, meninggalkan jejak dalam dunia tafsir Al-Quran dan kebijakan negara. Najwa muda belajar banyak hal tentang keberanian untuk berpikir dan tanggung jawab untuk bersuara. Setelah menempuh pendidikan hukum di Universitas Indonesia, ia memilih jalan berbeda, bukan di ruang sidang, tapi di depan kamera, menjadi jurnalis menyuarakan kebenaran. Tidak pandang bulu harus ditegakkan sejak hilir hingga ke hilir. Namun selalu ada yang merasa di atas segala aturan, mereka yang memiliki modal untuk menyiasati kebenaran. Drama demi drama terus diciptakan, tarik ulur politik seperti sengaja sampai berlarut-larut. Sangat menyedihkan. Polemik tak berkesudahan, sedang menghadapi pengadilan ia sangat enggan. Buktikan saja jika memang tak bersalah. Jawablah segala tuduhan dengan gagah. Rakyat sudah bosan dengan permainan, jangan biarkan Indonesia jadi panggung dagelan. Institusi demokrasi teramat berharga, hanya untuk melindungi sang rakyat. Di Metro TV, ia menantang dirinya, meliput tragedi, mewawancarai pemimpin, dan merangkul harapan rakyat. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno, Hatta. Itu tampaknya mengeluarkan sinyal-sinyal ragu terhadap wakilnya sendiri. Sekarang ini kamu tuntutan untuk diri sendiri secara konstitusional, maka dari pasaran tidak akan tunggu lagi. Nanti wakil presiden juga lantas harus butuh lagi. Ada keinginan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada banyak sekali pelajaran yang bisa digali dengan membaca Gus Dur lagi dan lagi tentang demokrasi, soal toleransi sehari-hari, juga tentang politik sebagai teman. Gus Dur seorang pelintas batas, berbagai sekat ia terabas. Dia tak bisa dimasukkan ke dalam kategori, sebab kiprahnya melintasi berbagai teritori. Seorang kiai sekaligus politisi, ia penulis sekaligus juga aktivis. Jadi presiden tak membuatnya terkekang, kekuasaan tak membuat komitmennya berkurang. Yang minoritas diangkatnya secara terhormat, menyebarkannya berbagai prasangka yang menyesat. Akibatnya Gus sering dihindari kalian, padahal dia yang cairkan banyak prasangka. Tapi dia bisa santai menghadapi tekanan, sebab jabatan baginya sama tujuan. Sebelum lawan dicemooh dan mengejeknya, Gus Dur lebih dulu mempertawakan. Semua menjadi jalan pembebasan dari dukungan kuasa
tercatat sebagai atasan Menteri ketika menjadi menteri, namun kemudian hubungan itu menjadi. Saya ingin konfirmasi apa betul Ibu sempat bertanya sampai 3 kali ke Pak SBY ketika akan mencalonkan diri menjadi presiden, dan 3-tiganya dijawab tidak. Apakah betul informasi itu, Bu? Apa yang sesungguhnya berkecamuk dalam diri Presiden SBY selama ini? Bagaimana tanggapan SBY atas berbagai kritikan dan kecaman yang dilontarkan lawan politiknya? Dan bagaimana SBY melihat pertarungan? Saya Najwa Shihab. Selama 1 jam, saya ajak Anda untuk menyimak perbincangan khusus bersama Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pak SBY, terima kasih. Bapak, sejumlah kalangan, terutama oposisi, menilai pemerintahan Bapak gagal. Angka pengangguran semua warna ada. Yang lebih hangat memang sekarang wewenang aparat negara diperbesar, warga negara diperkecil perannya. Saya spesifik mau bertanya soal RUU Polri, Pak. Karena di situ tampak bahwa kewenangan kepolisian akan ditambah, padahal justru isu krusialnya adalah pengawasan yang minim. Dilihat dari berbagai abuse of power yang dilakukan. Akan saya perhatikan, saya memang percaya dengan Tsunami Aceh adalah titik balik. Di sana Najwa melihat langsung kekuatan cerita dan pentingnya keadilan. Kita akan lakukan seoptimal mungkin. Saya meminta supaya moralitas saudara-saudara yang setiap hari selalu ada puluhan warga datang ke kami ke Metro TV bilang, Mbak Metro, kami ngelihat ada anak saya di pengungsian. Waktu itu tayang di Headline News jam 7. Tahun 2009 lahirlah Mata Najwa, sebuah talkshow yang bukan sekadar tontonan, tapi panggung pengadilan moral untuk para tokoh, pemimpin, dan kita semua. Ketika pemerintah bungkam, Najwa bicara, kursi kosong di tengah pandemi adalah simbol bahwa diam bukan pilihan. Ketika rakyat butuh kejelasan. Lalu di tahun 2018, dia membangun narasi TV, bukan sekadar media digital, tapi rumah bagi jurnalisme independen. Di sini cerita bukan milik elit, tapi milik semua. Najwa Shihab bukan hanya jurnalis, ia adalah simbol keadilan, ketegasan, dan keteladanan. Di tengah gelapnya informasi, ia adalah cahaya kecil yang terus menyala. Dalam dunia yang penuh kebisingan, Najwa mengajarkan satu hal: jangan takut bertanya, jangan lelah mencari kebenaran. Untukmu yang percaya bahwa suara bisa mengubah dunia. Jika kamu terinspirasi oleh cerita Najwa Shihab, jangan lupa like, komen, dan share video ini, subscribe untuk cerita inspiratif lainnya.